Selamat malam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali kita berjumpa dan bersama-sama kita menyediakan waktu malam hari ini untuk kita merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, kiranya Allah memberikan terang dan hikmat-Nya sehingga kita mengerti setiap kebenarannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, malam hari ini di tengah segala aktivitas yang boleh kami kerjakan dan kami boleh bersama dengan keluarga kami menikmati hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah, kiranya Tuhan Engkau memimpin kami, menerangi hati pikiran kami sehingga kami mengerti setiap rencana, kehendak, bahkan maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang merenungkannya, diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Terkhusus kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tertulis di dalam kitab Roma, kita sampai pada pasal 1. Ayat 18 sampai dengan 21. Firman Tuhan demikian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan tentang murka Allah, hukuman Allah kepada setiap orang yang bertindak kefasikan maupun kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka rusaklah setiap citra yang Allah anugerahkan ketika manusia diciptakan. Kasih mereka telah menjadi rusak, pikiran dan hati mereka telah gelap karena dosa, bahkan dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kita tahu dalam sepanjang sejarah kejahatan merajalela luar biasa, bahkan hingga hari ini. Hanya bentuk dan rupanya yang bisa berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang karena dosa mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Bahkan tidak pandang bulu apakah dengan orang terdekat, orang yang mereka kasihi, atau orang di sekitar mereka. Saat hati pikiran mereka dikuasai oleh kejahatan maupun kefasikan, maka tindakan yang gelap itu akan merugikan sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ketahuilah bahwa Allah bertindak dengan kasih dan keadilannya. Maka dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi, luput, ataupun terhindar dari keadilan Allah. Karena murka Allah terhadap kejahatan maupun kefasikan akan nyata betul, akan dinyatakan bagi mereka yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mewaspadai terhadap kemurkaan Allah ini. Mengapa? Karena kita tahu persis bahwa Allah tidak setuju, bahkan Allah membenci segala kejahatan. Dan kita tahu persis, Bapak Ibu Saudara, setiap mereka yang berlaku jahat, mereka yang hatinya telah gelap karena kefasikan, maka mereka sama sekali tidak mau mengenal Allah. Atau mereka dengan sadar, dengan sengaja
menentang akan kebenaran Allah. 20, sebab apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka yang berbuat jahat ini tidak dapat berdalih. Ada banyak usaha manusia yang berbuat jahat menentang Allah. Mereka dengan sengaja tidak mau mengenal Allah. Tetapi sesungguhnya Allah telah menyatakan diri melalui kekuatannya yang begitu luar biasa. Bahkan karya Allah itu nyata dalam setiap karya penciptaan sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan saat dunia ini dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pun menyatakan dengan keilahiannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala keadilannya, dengan segala kemahakuasaannya yang tidak terbatas oleh apapun, bahkan segala keajaibannya yang luar biasa, hal itu telah dinyatakan melalui setiap karya Allah. Namun orang yang telah dikuasai oleh segala kejahatan, mereka tentu menolaknya. Hanya apa yang telah dilakukan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat berdalih. Bahkan itu semuanya dinyatakan Allah, kuasanya, keajaibannya, perbuatannya yang luar biasa itu dinyatakan kepada semua orang, termasuk bagi mereka yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari apa yang dilakukan oleh Allah adalah supaya mereka tahu bahwa Allah tidak tidur. Bahasa Jawa yang kita kenal, Gusti ora sare. Setiap siapapun yang berbuat, dia harus mempertanggungjawabkan segala hidupnya di hadapan Allah. Berbahagialah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang telah mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal kekuatannya yang melebihi semua yang ada di dunia ini. Mungkin di luar sana banyak orang yang menganggap dia lebih bisa menentukan hidupnya daripada Tuhan. Dia bisa memilih melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya, bahkan niat jahatnya sekalipun. Tetapi ketahuilah, bersyukurlah juga bagi kita yang tahu bahwa segala hidup kita adalah milik Allah. Kekuatan Allah melebihi semua perkiraan, dugaan, bahkan perbuatan jahat manusia sekalipun. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ingatlah bahwa kekuatan yang berasal dari Allah melampaui segala sesuatunya. Demikianlah keilahiannya. Artinya segala sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Allah itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di sekeliling kita melalui setiap penciptaan dan karyanya di muka bumi ini. Olehnya Tuhan ingin supaya kita menyadari betul. Hati kita menyadari betul, pikiran kita menyadari betul bahwa hanya kekuatan dan kuasa di dalam Yesus Tuhan Allah yang kita sembah itu semuanya sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dua hal ini sungguh sangat kontras, di mana setiap orang yang telah percaya mengasihi Allah, maka di dalamnya kita harus memuliakan Allah dengan rasa syukur, bahkan kita boleh menaikkan segala syukur kita kepadanya serta mengenalnya dalam kehidupan kita. Mengenal setiap perbuatan kuasa Allah dan keilahiannya. Tapi sementara orang yang mereka gelap oleh karena kejahatan mereka, niat mereka, maka pikiran dan hati mereka, Alkitab mengatakan mereka telah menjadi gelap. Mereka bodoh oleh setiap keinginan mereka karena hawa nafsunya dan mereka telah menjadi gelap. Artinya mereka tidak lagi dapat dan mampu mengenal Allah. Namun hati pikiran mereka digiring, dikuasai, dipimpin oleh segala kemauan dirinya sendiri, bahkan segala bentuk kejahatan sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa murka Allah terhadap orang yang jahat itu nyata. Siapa yang berbuat akan menanggung segalanya di hadapan Tuhan. Tidak sedikit pun orang yang mampu bersembunyi. Mereka yang
menutupi segala perbuatannya. Semuanya akan terbuka di hadapan Allah. Berbahagialah bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kita yang telah menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menunjukkan kasih setia dan anugerahnya dalam hidup kita. Kita hidup untuk mengenal Allah, dan kita hidup untuk menaikkan syukur di hadapannya. Olehnya kita mendapat kekuatan yang berasal daripada Allah, dan kita semuanya akan senantiasa melihat akan keilahiannya dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup dalam kebenarannya, kita hidup dalam kejujuran, ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita semuanya, saya dan Bapak Ibu Saudara yang telah merenungkan firman Tuhan ini. Tetaplah berdiri dalam kebenarannya, hidup seturut akan kehendaknya. Bahkan kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, kekuatan yang melebihi semua kekuatan di dunia ini, bahkan segala kejahatannya sekalipun. Kita mendapat kekuatan yang mampu menghadapi segala sesuatunya dan beroleh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran-Mu telah kami renungkan. Kami bersyukur hari ini kami boleh melihat karya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, karya dan perbuatan Tuhan luar biasa. Kami terus menyerahkan hidup kami, segala pergumulan yang kami alami saat ini, kami percayakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memampukan kami, menolong kami, memberikan hikmat kepada kami. Biarlah kami selalu mengenal Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang memiliki seluruh kehidupan ini. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang mampu bersembunyi di hadapan-Mu, dan segala sesuatunya akan terbuka dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Olehnya kami rindu hidup seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, dimanapun kami berada, jemaat-Mu, biarlah kami boleh menikmati hari-hari kami dalam kasih setia Allah, hidup seturut mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.